Perkenalkan, kami dari kelompok 5, saya Nur Puazania dengan NIM 1912513, rekan saya Vera Melinda dengan NIM 1912525, dan Haya Yumna Ilmina Aulia dengan NIM 1912514. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, semester 4 kelas A. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang menganalisis permasalahan perencanaan pendidikan, disusun untuk memenuhi mata kuliah perencanaan pendidikan. Yang dibahas yaitu tentang ruang lingkup permasalahan pendidikan. Yang pertama, kebutuhan akan perencanaan pendidikan. Kebutuhan akan perencanaan muncul sebagai akibat semakin intensif dan kelompoknya permasalahan yang muncul dalam permasalahan modern. Suatu permasalahan terjadi apabila suatu aktivitas atau kejadian menyimpang dari yang seharusnya terjadi. Untuk menanggulangi permasalahan, baik sosial maupun fisikal, serta untuk mengatasi perencanaan pendidikan yang saat ini masih belum cukup memadai, maka berikut ini usulan format aktivitas perencanaan dengan dipandang dari berbagai segi, antara lain dari segi umum, dari segi fisik, dari segi sosial, dan dari segi administrasi perencanaan pendidikan. Yang kedua yaitu pengertian permasalahan perencanaan pendidikan. Terdapat 3 hal pokok yang harus diketahui dan diperhatikan untuk memberikan pemahaman tentang pengertian perencanaan pendidikan, yang meliputi karakteristik perencanaan pendidikan, dimensi perencanaan pendidikan, dan hambatan perencanaan pendidikan. Adapun karakteristik perencanaan pendidikan itu sendiri, yang pertama ialah suatu proses rasional, yang kedua menyangkut tujuan sosial, yang ketiga merupakan rancangan konseptual, dan yang keempat konsep dinamis yang menjalin suatu rencana. Lanjut pembahasan keempat yaitu dimensi perencanaan pendidikan. Dimensi perencanaan pendidikan ada pertama significance, feasibility, relevance, definitiveness, parsimonious, adaptability, time, monitoring, subject matter. Lalu, ada pula kendala-kendala dalam perencanaan pendidikan. Kendala-kendala yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan persetujuan politik dan peraturan hukum juga ditetapkan pada perencanaan pendidikan dan proses perencanaannya. Kenyataannya, bahwa dalam proses perencanaan harus fleksibel dan dilakukan secara terus-menerus. Definisi operasional perencanaan pendidikan, terutama perencanaan pendidikan komprehensif, adalah suatu proses yang antara lain: yang pertama, menghasilkan informasi keputusan yang sah dalam bentuk alternatif rangkaian kegiatan. Yang kedua, melayani sebagai suatu panduan untuk memonitor aktivitas pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, menyajikan rantai koordinasi di antara sasaran jangka panjang dan program penengah. Yang keempat, melengkapi dasar untuk pemeriksaan kembali. Yang ketiga, menyajikan alat untuk peninjauan ulang. Yang kelima, dalam menegakkan inventaris kebutuhan untuk menentukan proses logis. Lalu mencocokkan perencanaan serta komprehensif, menggabungkan peralatan yang tepat. Pembahasan yang terakhir yaitu ada makna permasalahan perencanaan pendidikan. Tujuan perencanaan pendidikan adalah untuk mencapai efisiensi pada proses perencanaan masalah dan memerlukan paling sedikit 3 tujuan. Yang pertama, menegaskan kebenaran yang berarti menemukan kenyataan yang dapat diterima orang lain, menentukan serangkaian tindakan dimaksudkan untuk melihat gambaran di masa depan, yang merupakan esensi dari perencanaan. Yang ketiga, membujuk dan membutuhkan sehingga dapat memunculkan sikap personal, kegemaran, prasangka, dan emosi yang dapat menentukan tindakan. 3 dimensi peran yang dimiliki perencanaan yaitu: pertama, jenis tugas yang meliputi teknis atau administrasi, berkenaan dengan pelanggan yang dilayani perencanaan, dan sponsor individu atau kelompok. Dalam pendidikan terdapat 2 orientasi yang spesifik, yaitu pertama, kegiatan yang diarahkan kepada proses sosial, dan yang kedua, kegiatan yang diarahkan kepada lingkungan fisik. Selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Vera Melinda. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengkajian sejarah perencanaan pendidikan dan kesenjangan antara kenyataan dengan harapan dalam perencanaan pendidikan. Langsung saja,
Pengkajian sejarah perencanaan pendidikan. Pengkajian mengenai sejarah perencanaan pendidikan tidak dapat dipastikan hubungannya dengan rencana pendidikan itu sendiri, karena baik perencanaan maupun pendidikan dahulu tidak pernah ada seperti bentuknya sekarang. Sejarah perkembangan perencanaan pendidikan dalam perkembangan zaman masuk ke dalam 3 bagian, yaitu pada zaman sebelum Perang Dunia, sesudah Perang Dunia Kedua, dan sejarah perencanaan pendidikan di Indonesia. Perencanaan pendidikan sebelum Perang Dunia. Perencanaan pendidikan sebelum abad 19 telah dimulai pada abad sebelumnya Masehi seperti yang dikembangkan oleh beberapa negara bagian di negara Yunani, yaitu bangsa Sparta yang merumuskan rencana pendidikan yang bertujuan agar warga negara memiliki keterampilan dan ketahanan secara jasmani untuk dijadikan sebagai sumber kekuatan militer tentara. Yang selanjutnya, perencanaan pendidikan setelah Perang Dunia Kedua. Perkembangan perencanaan pendidikan menjelang dan setelah Perang Dunia Kedua diawali di Inggris. Mereka menyadari akan pentingnya perencanaan pendidikan. Diawali dengan negara India yang melakukan rencana pembangunan 5 tahun pertama, di mana pendidikan mendapatkan tempat dan menjadi bagian dalam kerangka pembangunan nasional di bidang sosial dan ekonomi. Selanjutnya, awal mula perencanaan. Perencanaan dimulai sejak dulu, sejak zaman primitif. Hal ini dapat dilihat pada budaya Mesir kuno dalam memperbaiki lingkungannya. Selanjutnya, zaman industri. Pada zaman ini, sektor industri berkembang dengan pesat. Hal ini terjadi mengingat pada masa itu, para perencanaan kota harus menghadapi berbagai variabel yang cukup kompleks, seperti perubahan dalam waktu. Selanjutnya, makna perencanaan dan pendidikan pada saat ini. Makna perencanaan dan pendidikan didasari oleh makna yang berkembang pada masa sebelumnya. Makna perencanaan sempat bergeser dari tadinya bermakna sempit, yaitu aktivitas menggambar pada permukaan yang datar, menjadi setiap tujuan atau usaha yang dilakukan setiap orang. Sedangkan makna pendidikan cenderung sesuai dengan makna terdahulu, yaitu menuju ke masa depan. Namun pada saat ini, makna pendidikan dan perencanaan telah berkembang yang didasari oleh konsep sistem di mana di dalamnya terdapat interaksi di dalam banyak variabel. Selanjutnya, kesenjangan antara kenyataan dengan harapan dalam perencanaan pendidikan. Kenyataan yakni suatu pandangan yang mengemukakan bahwa sekolah harus mandiri dan tidak berada pada suatu institusi. Oleh karena itu, bagi seorang perencanaan pendidikan, ia mempunyai tanggung jawab moral yang sangat besar terhadap masyarakat. Bagaimana ia merencanakan suatu pengorganisasian pendidikan bagi masyarakat, dan bagaimana rencana tersebut dapat diaplikasikan ke dalam masyarakat. Berpijak pada pemikiran mengenai harapan di atas, jelas bahwa perencanaan pada umumnya berorientasi pada suatu sistem. Artinya, bagaimana suatu perencanaan pendidikan maupun memberikan solusi pemecahan masalah dan bertindak sebagai jembatan bagi berbagai perbedaan yang ada. Secara umum, suatu perencanaan meliputi yang pertama, lingkup dan cakupan bidang permasalahan. Yang kedua, rentang permasalahan termasuk di dalamnya perencanaan penyelesaian. Yang ketiga, akibat yang ditimbulkan, analisis permasalahan, serta upaya penyelesaian. Yang keempat, perhatian secara umum untuk keberadaan masalah dan penyelesaiannya. Secara filosofis, perencanaan pendidikan diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Di sini ada 2 peran. Yang pertama, peranan nilai dalam perencanaan pendidikan. Seorang perencana pendidikan juga dituntut untuk mengetahui dan memberikan perhatian besar terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sekaligus mengetahui bagaimana pengaruh nilai-nilai tersebut secara ekonomi, sosial, budaya, dan politik di masyarakat. Terdapat beberapa alasan mengapa perencanaan pendidikan perlu memperhatikan nilai-nilai, karena dengan nilai-nilai kita dapat menciptakan keseimbangan antara tujuan yang hendak dicapai dengan tujuan yang dihasilkan, dan nilai-nilai juga mampu menghindari pandangan bias dari perencanaan itu sendiri. Yang kedua, peran perencanaan pendidikan.
Untuk memecahkan berbagai permasalahan yang berkaitan dengan pendidikan, diperlukan adanya perubahan pendekatan atas suatu perencanaan pendidikan. Oleh sebab itu, perencanaan pendidikan harus memusatkan perhatian pada kehidupan masyarakat luas. Perencanaan pendidikan yang baik adalah perencanaan pendidikan yang mampu bekerja secara lebih dekat dengan program-program perencanaan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sumber daya dan hambatannya dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, identifikasi sumber daya dan hambatan dalam perencanaan pendidikan. Sumber daya dan hambatan merupakan hal yang penting untuk menghasilkan solusi optimal suatu perencanaan yang tergantung pada ketersediaan sumber daya dan karakter hambatan yang ada. Yang kedua, sumber daya dan hambatan yang terdapat pada individu. Secara individu, seseorang akan mengalami hambatan akan kebutuhan dasar yang terklasifikasi dalam 3 prinsip pokok, yaitu memelihara atau mempertahankan kehidupan, meningkatkan atau memperbaiki kehidupan, dan menyempurnakan keinginan-keinginan bagi kepuasan. Dan yang ketiga, ada sumber daya dan hambatan terdapat pada institusi atau lembaga. Seorang perencana pendidikan dituntut untuk mengenal karakteristik dari suatu institusi akan bekerja pada suatu periode tertentu dan bergantung pada keterlibatan kerja individu yang ada di dalamnya. Dan yang terakhir ada output perencanaan pendidikan. Rencana pendidikan dimulai dengan merumuskan output atau tujuan rencana yang akan dicapai dan diputuskan. Dan materi terakhir adalah menentukan komponen-komponen dari perencanaan pendidikan beserta prioritasnya. Yang pertama, ada pendekatan sistem dalam perencanaan pendidikan. Sistem dalam konteks pendidikan tidak perlu memfokuskan pada seluruh sistem pendidikan, melainkan sistem harus dengan sangat berhati-hati didefinisikan dan dispesifikasikan. Ada 2 cara dalam membuat sistem yang baru dikenali. Cara pertama dengan memperkenalkan bagian-bagian baru dengan pengaturan lama, sementara cara yang lain adalah dengan mengatur ulang bagian-bagian sistem yang telah ada. Kemudian ada komponen konteks pendidikan. Pendekatan sistem dalam mempelajari pendidikan mengikutsertakan tidak hanya berbagai macam bagian dari isi pendidikan, tetapi juga total keseluruhan isinya. Sebagai contoh, pendekatan sistem untuk analisa isinya adalah seperti model subsistem berikut ini. Model ini tidak menyeluruh, tetapi hanya mengidentifikasikan satu dari bermacam pendekatan untuk perlakuan isi secara sistematis. Nah, sebagai contohnya adalah manajemen sistem pendidikan. Ada manajemen sistem pendidikan pada pelajar, yaitu menyediakan informasi semua tingkat, informasi nilai, kesehatan, kehadiran, dan faktor lainnya. Ada juga pada staf yang menyediakan informasi tentang keahliannya. Ada pada bangunan, menyediakan informasi lokasi, konstruksi, dan yang lainnya. Ada juga pada keuangan yang menyediakan informasi tentang keuangan. Kemudian ada sistem aktivitas pendidikan yang meliputi aktivitas di tempat, jadwal yang tepat, pada kurikulum dan program instruksi, dan juga pada program yang berhubungan dengan masyarakat. Baiklah, terima kasih. Kurang dan lebihnya kami memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.